Halo semua, kita udah terhubung dengan Tara Mudita, teman lama gue di SMA. Nah, dia tuh sebagai dokter dan desainer juga, desainer baju. Nah, Tar, lu sebenarnya dokter atau desainer baju sih? Dokter OTW ya, desainer juga OTW kayaknya. Oke. Terus, terus lu tuh milih yang mana sih sebenarnya? Dokter atau desainer gitu? Kalau disuruh milih? Kalau disuruh milih ya, boleh nggak dua-duanya? Nggak apa-apa sih. Kalau disuruh milih nggak bisa sih, karena Mm-mm. kayak menurut gue dua-duanya gue suka dan saling nyimbangin aja gitu. Karena kayak menurut gue kalau gue pilih salah satu, gue nggak bakal seneng juga gitu. Karena kayak Mm-mm. bakal apa ya terlalu banyak dan buat gue jadinya karena gue gampang bosenan sih jadi kayak Mm-mm. gue butuh tanda kutip pelarian lah maybe namanya. Oke, jadi kalau lu bosen di dokter, lu larinya ke desain. Oh iya dong, dan tentu Kalau saja desain, kalau gue bosen desain, iya dong. Nih, oke. kalau misalnya gue nggak desain doang di rumah, nggak bisa ketemu orang, nggak bisa ngobrol. Oke. Mhm. Terus apa sih sebenarnya yang mutusin lu pengen jadi dokter? Apa gara-gara permintaan orang tua dulu atau gimana? Masuk FK kalau orang lain kan biasa disuruh ya. Mm-mm. Kalau gue malah nggak boleh. Bahkan Gimana? keluarga gue kaget kan pas gue bilang akhirnya di akhir-akhir Heeh. pengen jadi dokter. Heeh. Karena selama ini mereka taunya gue hobi desain baju dan segala macam. Jadi ya Mm-mm. udahlah, paling mau jadi fashion designer, paling Mm-mm. mau sekolah desain. Terus sempat juga biasa bimbang gitu kayak Mm-mm. mengenai psikologi dan segala macamnya. Nah terus kayak udah mepet dengan apa nggak tahu sekolah apa yang Mm-mm. bagus, gimana caranya masuk ke apa perguruan tinggi negeri kayak gitu. Mm-mm. Tiba-tiba gue bilang ya udah mau jadi dokter, terus kayak bokap nyokap bingung gitu. Heeh. Udah gitu mereka kayak ngomong gitu kayak kamu yakin gitu seumur Mm-mm. umur ya, biasanya mereka dukung-dukung aja sih, ini tumben banget ditanya ya kamu yakin gitu, kayak kenapa gitu. Maksudnya semua orang tuh kalau bisa anaknya jadi dokter gitu ya kan, kalau Iya, bisa kan iya. kayak kalau kamu masuk kedokteran dibeliin apa gitu, ini kayak kamu kalau mau apa yakin mau masuk kedokteran, terus gue bilang iya Mm-mm. pengen kayak gitu. Udah gitu mereka bilang jadi dokter tuh nggak enak loh, maksudnya dengan sekarang era BPJS dan segala macamnya, Mm-mm. bohong lah orang bilang kayak oh jadi dokter tuh duitnya gede segala macam. Mm-mm. Udah itu mereka bilang juga kayak kamu kan maksudnya sukanya ngedesain gitu, kalau Mm-mm. misalnya ke kedokteran apa nanti nggak ada waktu, maksudnya sibuk kan, semua orang tahu Mm-mm. kuliah kedokteran sibuk dan segala macamnya kayak gitu. Lah gue digituin ya, makin ketantang dong kayak masa sih nggak bisa gitu kan, siapa sih nggak bisa aja lah gue masukin ya kan, emang dasar nekat Mm-mm. masukin undangan tuh. Udah tahu tuh UI kan nggak pernah keterima tuh ya DBPK, Mm-mm. mungkin tuh UI tahu Heeh. nggak keterima ya, tahu dan beneran kejadian gak keterima gitu undangan Heeh. tuh. Udah aja terus ditanya mau apa namanya punya cadangan swasta nggak gitu, Heeh. FK swasta gitu. Tapi kalau misalnya masukin FK swasta tuh harus bayar dulu kan cicilan, Mm-mm. dan uang yang hilang itu gede. Mm-mm. Karena ya tahu sendiri, maksudnya untuk masuk FK tuh kalau di swasta dia sih Mm-mm. cicilannya bisa beli satu mobil lah gitu. Sumpah. Iya cicilannya doang ya, uang masuk belum uang semesteran dan segala macamnya gitu kayak. Udah terus itu gue bilang kayak ya Oh. udahlah nggak usah, gue bilang kayak gitu, kita ujian aja Heeh. SBMPTN, ngambil tes kalau keterima syukur, kalau nggak gue mau sekolah yang lain, mau desain, gue bilang jauh banget kan Oke. gitu. Iya, iya. Terus masukin dengan ngerjain soal mat yang dari 15 nomor itu cuma keisi Hmm. 2, terus ya udah Sumpah. terima. Asli gue cuma ngisi 2 WD 15. Udah gitu gue ingat banget ya, udah gitu keterima aja. Terus ketemu kakak kelas di suite gitu, biasa Mm-mm. cerita-cerita gitu. Udah itu dia Mm-mm. bilang lu keterima, iya di mana, kedokteran Unpad, hebat lu ngerjain tes gimana. Gue bilang gue ngerjain mat Hmm. dari 15 cuma 2 yang diisi,
Dan itu tuh dua gue gak yakin gitu. Kalau salah terus kakak kelas gue kayak, lu nyogok ya? Gue kayak enggak lah, gak tahu kali gue bilang deh. Pas lagi tes juga kayak apa sih, gak bisa banget kan, karena kan sistemnya minus tuh. Terus gue udah kayak, asli ini gimana sih, orang gue lihat orang sebelah gue tuh ngisinya kayak banyak banget tuh kan, dua bagian kan tesnya kan. Yang tes pertama tuh dia ngisi banyak banget, terus gue udah kayak panik mati, gue ini gak keterima nih, gue gak jadi bener sekolah kedokterannya nih, gue harus ngambil sekolah lain, terus gelombang kesekian lagi kan yang lebih mahal gitu, karena gue gak daftar. Udah gitu sesi kedua gue lihat lagi dia ngisi banyak lagi, dari situ gue ngambil kesimpulan dia bukannya pintar, kayaknya dia nggak tahu kalau misalnya dia salah ngisi itu minus. Oke. Kayak gitu. Jadi nggak menjawab itu ya, kenapa nggak akhirnya milih dokter ya? Nggak apa-apa sih. terus pas lu udah keterima lu gimana? Lu masuk mana sih sebenarnya? Masuk apanya? Iya, lu kuliahnya di mana sih sebenarnya? Keterima di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Oke. Terus gimana di Unpad? Setelah masuk yang pertama kaget karena anaknya emang, kan gue nggak nyari tahu ya, maksudnya itu keputusan terakhir gitu gue mau masuk kedokteran. Jadi gue shock banget ketika tahu ternyata Unpad tidak di Bandung. Itu kayak sial gitu. Oke, itu gue juga gitu tuh. Lu juga nggak sih, kayak lu kira Unpad tuh di Bandung gitu, sedangkan itu banget dari Bandung. Banget. Terus shock. Gitu. Sebenarnya gue juga sama sih, gue siap masuk Unpad sih. Gue tipenya kayak lu gitu loh, baru tahu nyari Unpad tuh pas gue udah keterima SBMPTN. Nah kan, gue kira tuh iya. Gue kira tuh Unpad di Dago. Iya kan? Iya. Gue udah seneng kayak, wah deket kampus gue sama rumah. Nah itu taunya kalau bikin survei ya, kayaknya itu anak Unpad gak ada sih yang tahu kalau Unpad tuh gak di Bandung. Iya. Apalagi anak Bandung ya. Iya, harus banget memang. Itu pentingnya adik-adik harus survei sebelum masuk ke universitas. Biar gak kayak lo sama gue ya. Iya, parah banget sih ini, parah banget. Aduh. Berarti sosok yang menginspirasi lo jadi dokter tuh salah satunya bokap lo dong ya? Terus karena gue tahu sih, karena gue sering ke bokap lo sih sama nyokap lo kalau gue sakit. Iya, kok bokap gue kalau misalnya ada temen kita kayak, kamu kenal sama si ini, tadi ini ke papa lo kayak gitu. Hampir sama papa mau ditanyain, hayo temennya Tara ya kayak gitu. Terus gue kayak jangan bukan itu. Aduh. Tapi keluarga lu tuh fun banget sumpah. Gue seneng sih liat mereka. Itu antara fun atau agak-agak melenceng ya. Iya beda dikit. Aduh. BTW, terus lu kan waktu lagi kuliah kedokteran nih, kan sibuk banget tuh. Gimana cara ngebagi kuliah lu sama passion lu gitu di bidang desain baju gitu? Bagi waktu. Nah sama sih, maksudnya nggak tahu ya, gue orangnya yang kayak kalau misalnya orang bilang ini sibuk atau nggak kayak ini nggak bisa gitu tuh malah penasaran, karena kayak masa sih gitu. Karena menurut gue kayak apa ya, tergantung orang juga sih, maksudnya ngelihatnya itu sibuk atau gimana kayak gitu. Menurut gue sekolah nggak tahu ya, mungkin karena ada sebagian juga karena emang gue suka, jadinya ya nggak bisa dibilang gue jadi suka belajar sih, nggak gitu, nggak jadi di mana-mana belajar, nggak kayak gitu. Dan nilai gue juga nggak paling tinggi di sana gitu, tetap aja kalau ditanya mah nggak bisa, tetap aja dimarahin mah gitu. Tapi maksudnya keburu kok, asal nggak nggak ditunda gitu, karena malah enak. Jadi kalau di negeri itu lebih banyak belajar sendiri kan, kayak problem based learning gitu. Jadi lu bisa ngatur waktu sendiri gitu. Terus kayak lu kan punya weekend juga ya. Udah gitu ujian nih, kalau misalnya kayak dulu sekolah kan masih ada ulangan harian gitu-gitu ya. Kalau udah kuliah tuh gue nggak ada, jadi ujian
cuman teori tengah semester, Mm-mm. sama teori lagi di akhir semester, sama Mm-mm. presentasi. Nah, ujian presentasinya itu yang susah, karena lu nggak tahu lu dapet penyakit apa. Jadi lu Mm-mm. harus ngapalin kayak misalnya 12 gitu, sampai 15 penyakit. Terus nanti Mm-mm. kayak lu nggak tahu dapetnya apa gitu. Mm-mm. Nah, itu yang susah gitu. Tapi kan itu dalam periode 1 semester ya. Mm-mm. Jadi kalau gue sih sama gue dicicil belajarnya, jadi nggak, maksudnya nggak ditumpukin di belakang gitu, masih Mm-mm. keburu kok. Dengan segala perencanaan waktu ini menurut gue bisa aja gitu untuk melakukan segala macamnya. Maksudnya gue masih main, gue tidur lama, masih bisa gambar, dan nilai gue nggak Mm-mm. jelek-jelek amat gitu, walaupun tidak cemerlang juga ya, tapi nggak jelek gitu. Yang penting itu, dan bisa ngeles itu penting banget sih itu. Karena kuliah bukan cuma Bener. soal, ya nggak sih, kuliah tuh bukan Oh cuma ya. soal pintar doang, woy. Harus Mm-mm. cerdik. Karena gue percaya kita tuh gak usah rajin asal lu cerdik. Itu salah ya, Mm. bekerja Tapi itu kan gak bukan semua orang bekerja cerdik loh, keras. Tar. Apa, Gak semua orang cerdik gitu loh. iya, tapi justru bukan bekerja keras, tapi lu tuh harus bekerja Heeh. dengan cerdik. Mm-mm. Iyalah, kayak ngapain lu belajar mati-matian kalau misalnya lu bisa apalin, misalnya lu lebih suka Mm-mm. apa kayak gitu, ngedengerin orang gitu. Kalau misalnya lu auditorik gitu, ya udah, Mm. lu dengerin aja temen lu belajar gitu, ngapain lu baca susah-susah capek-capek sampai nggak tidur. Mm. Itu lah gunanya punya Oh. teman yang pintar gitu, nggak gitu. Aduh, gue ngajarin gak Jadi bener nih. manfaatkan temanmu ya. Tapi kan selama, ya lu kan gak nyusahin juga ya, jangan lu nggak Iya, belajar iya, gitu iya, iya. Hamin satu tuh lu kayak minta ajarin semua dong, itu menyebelin namanya. Oh berarti ini lo ya, lo yang minta diajarin temen lo ya, dan dia Iya bacain dan dong, lo dengerin ya. iya dong. Terus gue suka fotokopi catatan juga, tapi gue juga Heeh. belajar. Gue belajar dan gue nggak cuman fotokopi, jadi ya udah gue belajar Mm-mm. sendiri deh. Itu kayak, karena teman gue detail banget, gue suka Mm-mm. pinjam kayak gitu. Tapi kita kalau belajar Mm-mm. mutual, maksudnya ya gue juga kasih apa yang gue baca gitu. Kalau Mm-mm. misalnya gue cuma fotokopi doang, minta dilempar sepatu guys. Iya, langsung. Lo tuh yang ujiannya ini ya, yang wajib pakai rok span, terus baju putih, iya gak sih? Dulu tuh Yang lo harus serba pakai rapi. rok panjang, boy. Oh, Parah banget. Dulu tuh ujian udah harus, kayak training. nah itu dulu harus pakai rok panjang semata kaki. Lu parah nggak lu? Heeh. Gue, tahu satu lagi tuh ketinggalan yang gue kaget Oh, pas masuk Unpad. Kan gue seneng oh, banget ya, kayak ya lulus SMA gitu ya, baju heeh, bebas gitu kan. heeh, Udah tuh sengaja gue nge-custom jeans, lu bayangin gak sih, sampai nge-custom heeh. jeans lo gue. Semua. Iya, udah bikin bapak yang waktu itu 2 gitu ya, udah Mm-mm. seneng tuh gue, tiap hari bajunya bisa ganti-ganti. Yes, Mm-mm. masuk Terus, FK dilarang menggunakan kaos, dilarang menggunakan jeans ataupun baju berbahan jeans, harus menggunakan pakaian yang rapi. Parah lo, udah gitu kayak astaga, udah gitu harus ada rok semata kaki. Aduh, udah jeans gue nggak kepake itu, sedih banget. oke. Gitu deh. BTW, berarti kalau gitu lo tuh ngekos di sana dong? Kalau di FK Unpad tahun pertama wajib asrama, Mm-mm. tahun pertama aja. Terus setelah itu ya gue ngekos 2 tahun. Tahun keempat Mm-mm. kan gue teori sarjana tuh 3,5 tahun. Tahun keempat gue pindah Mm-mm. Bandung, terus koas 1,5 tahun. Jadi ngekos di sana total cuma 3 tahun. Dan itu juga pulang Mm. pergi. Dan lo ngerasakan panasnya Jatinangor. Iya, parah banget sih. Duh, Jatinangor, bener-bener. Setelah kita udahan kuliah di sana, baru ada mallnya bagus sekarang. Kan Kan ada masih Jeko, ada. ada Yoshinoya. Waktu zaman Oke. kita nggak ada. Oh, gue sempat ngalamin sih. Kan gue 4,5 tahun BTW. Bye. Bye banget, gue nggak ngalamin. Gue di sana tuh yang lagi sedih-sedihnya, tau gak sih? Eh, Banget. Oke. BTW berarti kalau gitu tugas lu banyak juga gak sih? Tugas banyak kayak.
Enggak sih, maksudnya kayak dibandingin lu gitu. Kalau lu tugasnya Heeh. project kan, Apa? bikin Oh, project gitu project. nggak Iya, sih? iya, iya. Iya, Project-project iya. gitu kan. Kalau gue enggak, maksudnya apa yang lu mau projectin dari kedokteran gitu, kayak membuat, ya ada sih membuat model, tapi itu kayak Hmm. once in the blue moon gitu. Sisanya ya gue Oh. cuma presentasi, tapi kayak jadwalnya rutin. Hmm. Senin bagi kasus. Udah gitu lu Hmm. pelajari selama seminggu, Jumat lu presentasi. Jadi satu minggu tuh satu penyakit. Jadi sebenarnya Hmm. tuh Hmm. jadwalnya teratur gitu. Ya lu tinggal Hmm. bikin satu di antara itu aja. Hmm. Tapi berarti lu nggak pernah ngalamin fotokopi tugas dong? Fotokopi Fotokopi catatan tuh, doang kan? fotokopi catatan sih gue sih. Dulu tuh gue fotokopi karena semua orang fotokopi. Oh sih, terus Heeh. kayak gue nggak ngerti kayak kenapa orang fotokopi. Oke lah gue ikutan gitu. Setelah gue fotokopi dan bayar mahal, gue baru sadar kayak buat apa gue fotokopi. Dan itu gue tanyain temen gue, kenapa lu fotokopi? Nggak apa-apa sih, Heeh. biar tenang aja, gue punya kopiannya dia yang pintar gitu. Terus gue kayak, oh ya udah. Selanjutnya gue udah nggak pernah fotokopi, kayak ya udah aja gue ujian dengan apa yang gue belajarin, dan Hmm. tentu saja setelah ujian banyak yang Hmm. kurang. Tapi ya udah, lulus kok. Oke. Berarti kan kalau kalau coba koreksi kalau gue salah. Kan di kedokteran tuh bukan semester ya hitungannya, tapi stase ya. Bener Kalau nggak sih? koas stase, Oh, kalau kalau stase. teori mah tetap semester. Oh, oke. Berarti lu tuh sekarang di stase berapa koasnya? Gue koas kan ada 17 stase, gue udah Heeh. selesai 16, tinggal satu lagi. Dengan corona. Dan lu Dengan didiemin di rumah. corona, iya, tebak yang terakhir apa coba yang gue belum? Apa-apa? Kandungan. Lu bayangin gak sih, jadi gue harus ngelahirin online kali sekarang. Udah gak ngerti lagi. Tapi lu masih koas emang sekarang? Masih koas nggak diliburin? Nggak diliburin? Nggak. Nggak. Terus lu Apa gimana? maksudnya, dari rumah gitu. PJJ, pembelajaran jarak jauh. Heeh. Terus gimana? Terus jadi kalau gue tuh kemarin ada penyesuaian dulu kan, penyesuaian kebijakan. Cuman Hmm. departemen gue yang nggak sempat libur 2 minggu. Jadi departemen lain tuh libur dulu 2 minggu. Hmm. Sebelum akhirnya Unpad bikin keputusan supaya nggak ada libur kan, tetap Hmm. pembelajaran jarak jauh. Nah, kemarin tuh gue lagi di ilmu kesehatan masyarakat. Itu tuh Hmm. belajar tentang puskesmas. Dan harusnya tuh gue turun ke lapangan, ke puskesmas, belajar apa tentang sistem-sistem kesehatan di puskesmas dan bikin program. Nah, tapi karena kita jarak jauh, jadinya semua diganti tugasnya. Yang pertama jadi call center-nya Unpad. Buat Gimana? iya, seriusan. Jadi kayak, ini beneran. Sok. Jadi kan kita kan maksudnya lagi pandemi gini kan. Yang penting tuh lu harus ketahuan dulu siapa yang positif. Supaya nanti yang positif ini bisa didiemin di rumah gitu, bisa ketahuan, dan gitu bisa diisolasi, bukan didiemin di rumah sih, bisa diisolasi gitu, supaya nggak nularin kan. Nah, buat ngebantu itu, jadi Unpad tuh bikin kayak aplikasi gitu. Jadi lu masukin kayak misalnya lu pernah ada gejala apa kayak gitu. Tapi kita tuh nelponin mereka buat nanya, maksudnya lu apakah sekarang udah sembuh dan segala macamnya kayak gitu. Nanti kalau misalnya dia emang curiga, nanti baru dia disuruh tes kayak gitu. Jadi itu buat apa ya namanya, kita case finding lah. Kayak gitu. Jadi ngebantuin Unpad ngerjain itu, sama harus bikin programnya bentuk promosi kesehatan. Kayak gitu, tentang COVID juga. Kayak gitu, ujian jarak jauh. Terus udah deh, beres 4 minggu. Wih, bagus dong kalau gitu. Jadi lu ngebantu pemerintah secara nggak langsung dong ya? Secara langsung. Iya kan? Benar-benar. BTW, kan tadi kan ngomong tentang baik-baiknya doang nih. Sebagai mahasiswa kedokteran. Coba dong, kasih tahu dong, apa sih yang lu rasain, yang ada kejadian buruk nggak di kedokteran? Contoh misalnya, kalau lu takut darah nih, itu harus megang darah, atau lihat kadaver, atau gimana sih? Oke. Yang pertama,
gue takut darah nggak? Ya gue nggak merasa gue takut. Tapi dulu tuh waktu kecil, kalau gue kesayat cutter terus ngeliat darah ngalir gitu, gue pusing sih gitu. Tapi gue nggak merasa gue takut. Nah, Bentar, kok lu bandel banget kecil-kecil udah main cutter? nah itu emang anaknya memang bandel itu kan. Memang kasihan orang tua gue nih punya anak kayak gue. Nggak apa-apa, tapi mereka pasti bangga sama gue. Nggak tahu sih tapi. Nggak tahu. Pokoknya intinya menurut gue darah yang ngalir itu lebih menakutkan daripada darah yang ngegenang. Iya nggak? Atau enggak? Iya sih, iya. Nah, Gue setuju sih, gue setuju. Iya. Dia serem banget kalau ngegenang tuh ya udah terus. Nah ya, dan gue juga takut banget film horor. Gue nggak pernah nonton film setan-setanan. Nah tapi semuanya itu tapi dari semuanya itu mitos doang. Maksudnya kayak kita nggak di mos disuruh masuk ke ruang mayat dan harus pegang mayat. Sekarang gue udah nggak kayak gitu. Dan kalau misalnya pelajaran apa namanya anatomi gitu yang harus lihat kadaver, ini settingannya lu tuh di lab terus lu siang-siang dan banyakan gitu, jadi lu nggak takut karena kayak gitu lu banyakan gitu, malah lebih serem apa ya itu. Terus yang tapi semua anak kedokteran menurut gue pasti pengalaman paling menakutkannya tuh justru pas di departemen forensik. Karena karena ya mayat, tapi kan mayatnya baru ya, mohon maaf. Iya. Itu parah. Berarti lu pernah di forensik? Udah lewat gua. Terus pas gua kasusnya nggak banyak, cuman sesuatu banget. Apa tuh sesuatu? Aduh. Tadi kata lu kan lu mention tuh on call 24 jam kan? Berarti lu ada di sekitar rumah sakit dong selama seharian? Nah iya, jadi gue pas lagi forensik, gue ngekos di sana di 3 minggu. Kalau forensik kan 3 minggu. Gue ngekos di dekat RSAS 3 minggu. Kayak gitu. Soalnya harus dalam kayak setengah jam gitu, lu harus udah nyampe. Dan lu kan gak tahu kan kecelakaan dan segala macamnya kayak gitu terjadinya kapan. Oke. Berarti lu jam tidur kurang banget dong waktu lagi stase itu tuh? Enggak juga sih, kayak ya udah dinyalain aja HP-nya, terus kita gantian gitu. Terus kan suka ada nanti yang bangun duluan pasti nelponin teman-temannya. Lu berarti ngekos rame-rame? Iya, ngekos rame-rame. Wah rame sih itu. Iyalah kalau kayak gitu. Jadi lu gak takut ya? Enggak kalau kayak gitu, kalau sendiri sesuatu. Iya udah. Aduh, oke. Terus tas apa favorit lu waktu di kos? Jangan ngomong forensik. Favorit gue tuh kalau pelajarannya gue senang syaraf sih. Jadi menurut gue itu favorit banget. Karena gue emang suka materinya gitu. Tapi kalau serunya apa ya? Jiwa itu definisi seru banget itu. Oh ya. Seru maksudnya beneran lu kayak tiap hari itu kayak dapet cerita tuh jiwa sih. Oke. Ada yang lu bisa share gak? Bentar, lu tadi ngomong syaraf kan? Gue pernah liat Instagram lu yang lu gambar tangan lu sendiri gitu. Itu lu kan? Gambar syaraf tangan lu. Bukan, lu pasti lihat orang lain deh, ngaco banget. Oh iya. Bukan, enggak, gue gak pernah gambar di tangan gue. Oke. Nanti gue salah orang gitu. Apa share apa jiwa? Tadi lu bisa cerita nggak satu cerita yang menurut lu menarik waktu lagi stase waktu lagi pelajaran si jiwa? Ya jadi jiwa tuh jadi bedanya psikolog sama psikiater dulu kali ya. Kalau psikiater kan harus dari dokter kan. Dan kita tuh boleh ngasih obat kalau lu jadi psikiater. Kayak antidepresan kayak gitu-gitu boleh. Dan rumah sakit waktu gua koas tuh dia punya rawat inap untuk orang-orang dengan gangguan mental. Kayak gitu. Nah terus karena lu lagi stase di jiwa,
Ya tentu saja belajarnya ke pasien kan. Mm-mm. Nah jadi tuh bentukannya gak kayak lo lihat rumah sakit apa rawat inap ruangan rumah sakit yang lain gitu, yang kamar-kamar gitu. Tapi itu tuh kayak ada pintu dulu satu, terus kayak ada lorong atau ada aula, terus baru ada kamar-kamar gitu. Mm-mm. Nah nanti si pintunya tuh dikunci supaya nggak kabur kan. Mm-mm. Ya udah nanti kayak lu masuk, dan itu lu baru dikunci dari luar. Mm-mm. Ya pertama-tama takut dong, maksudnya kayak karena lu kan nggak prediksi ya, kayak sebelum masuk tuh kita udah dibilang kayak nemtek ganti, nggak boleh yang dikalungin, biasa pakai yang dikalungkan, Heeh. harus Bisa pakai ditarik ya. takut ditarik ya. Udah gitu udah dikasih tahu, Terus maksudnya kalau misalnya mereka ada pinjem barang atau apa jangan suka dikasih karena takutnya mereka gunakan untuk menyakiti kita atau mereka gunakan untuk menyakiti diri sendiri kayak gitu. Ya udah terus pertama takut sih, cuman jadi waktu itu gue kenalan sama ada pasien gitu, cewek. Jadi sebenarnya dari semua yang ada di situ kebanyakan tuh masalahnya karena putus cinta emang. Oke. Terus Nah, terus tuh dia dengan diagnosis manik, bipolar, Heeh. episode kini manik. Jadi dia tuh orang yang manik tuh dia manipulatif dan banyak ngomong. Tapi dia baik gitu, dia baik dan kayak dia ngobrol sama kita, terus kayak tiap kali kita datengin gitu. Sama gue juga kan, gue seneng banget sih ngobrol sama dia, tapi terus dia kayak tiap kali kita samperin dia seneng aja. Tapi nah udah berapa hari sebelum gue beres dari sana dia akhirnya membaik sih gitu, dalam artian udah nggak lagi meluap-luap emosinya dan segala macamnya kayak gitu. Dari situ gue kayak mikir susah ya, maksudnya kayak lu jadi dokter jiwa tuh di satu sisi lu tahu sih maksudnya orang dengan gangguan kayak gitu tuh biasanya ada yang manipulatif dan lu nggak bisa percaya gitu. Tapi maksud gue anggaplah dia jujur gitu ya, dia emang dijahatin di rumahnya sampai stres kayak gitu. Kasian gak sih nggak ada yang percaya sama dia? Dia sampai bilang lo maksudnya kayak sekarang tuh saya gimana gitu, maksudnya kan gue tuh didiagnosis kayak gini, kalau gue bilang gue di rumah nggak bahagia pun nggak ada yang percaya gitu sama gue. Terus gue kayak iya juga ya maksudnya. Iya. Tapi ya ada gitu. Yang kedua yang gue belajar maksudnya ternyata orang-orang tuh lu bener lo butuh banget yang namanya manajemen stres yang baik tuh, karena dengan kan tiap orang beda-beda ya maksudnya. Dan kayak penyakit mental tuh menyerang siapa aja dengan latar belakang apapun dan pendidikan apapun kayak gitu. Tapi di satu sisi kayak lu nggak boleh juga nge-stigma orang lain gitu loh, kayak ini sakit mental kayak gitu-gitu, karena pentingnya gitu lu sakit jiwa dan sakit fisik tuh sama pentingnya, saling mempengaruhi gitu. Dan mereka baik kok kalau diajak ngomong kayak gitu-gitu baik, tapi memang harus butuh dukungan dan ya harus ada orang yang ngajak ngobrol juga kayak gitu. Itu sih paling, tapi itu berkesan banget sih menurut gue. Oke. Tapi ya emang ternyata gue baru kebuka sih, dalam arti ternyata ada juga yang kayak gitu toh. Tapi itu tuh yang bisa lu ajak ngomong ya, yang nggak bisa lu ajak ngomong ada aja sih, yang kayak dia nggak suka sama pemerintah dan dia marah-marah doang kayak gitu, nanti dia nyanyi-nyanyi kayak gitu. Itu ada aja. Kalau kayak gitu kan belum bisa lu ajak ngomong gitu. Tapi kalau yang kayak beberapa orang yang bisa lu ajak ngomong, lu bisa tanya gitu kenapa dia sampai kayak gini, apa masalahnya gitu. Kan maksudnya tujuan kita juga itu kan, bukan cuma terapi obat aja gitu. Oke. Terus lu planningnya ke depan mau ngapain? Mau jadi dokter apa? Planning ke depan lulus dulu ya. Setelah lulus harus mengikuti prosedur dong, internship, ujian negara dulu, internship. Lu ada ujian negara juga? Ada, sedih gak sih? Sedih banget. Ada, lu berat pisan sih jadi dokter teh. Nggak semudah orang pikirkan gitu loh. Kan orang kan kalau di pandangan awam tuh kayak salah, tidak sesulit yang orang pikirkan. Orang bilang kayak susah gitu, enggak. Gue senang aja tapi. Iya makanya gue tuh yang wawancara lu karena lu senang aja jadi dokter, menurut gue kayak stres banget jadi dokter. Enggak lah. Ya stresnya hamin sebulan mungkin.
ujian Ya. minggu. Tapi ya udah sih dijalanin nggak sih? Maksudnya jurusan lain juga pasti ada stresnya nggak sih? Iya Udah, sih. itu ujian negara, terus magang 1 tahun karena wajib. Kalau nggak wajib lu nggak mau emang. Wajib maksudnya kalau gue boleh nggak magang, ya gue pilih tempat sendiri dong. Oh. Yang enak. Emang lu internship di mana sih sebenarnya? Boleh milih satu Indonesia. Lu mau dipilih di mana? Bandung. Sampai saat ini nggak ada, Bandung tuh nggak buka pas lagi yang gue mau tuh, tapi nggak tahu sih. Sampai saat ini pengen di Sumedang kayaknya. Oh, biar dekat. Tapi sama kalaupun kampus. Kalaupun nggak keterima ya udah jauh, nggak apa-apa. Jauh tuh di mana? Jauh tuh di mana ya? Kayaknya kalau Indonesia Timur enggak deh. Mungkin Batam, bukan Batam, Bintan atau nggak Belitung. Kok Bintan sih? Apa sih? Batam kan? Bintan dekat timur, itu timur loh setahu gue. Enggak, Bintan. Kan lu lagi ini Kepulauan Riau, Bintan tuh, Bangka, oh, iya, gitu? sama Belitung. Oke. Maaf, anak IPA nggak tahu. Itu IPS loh, geografi. Iya kan gue anak IPA. Oh iya. Iya kan gue anak IPA. Udah apa sih? Lu tau gak sih gue pilihan pertama gue apa? Apa? FKUI. Kedua gue FK Unpad. Dan gue ditolak. Jadi masuk ini via apa? Maksudnya jalur apa? SBMPTN. SMN gue gak masukin. Maksudnya keterima Unpad FISIP. Gue Vkom. Vkom, iya Vkom. Maaf. Iya, pilihan ketiga gue itu. Oh, lu masukin pilihan ketiga. Coba lu bayangin. Gue tuh di Unpad tuh ditolak 5 kali. Kok bisa 5 kali? Iya, gue juga gak ngerti, sumpah. Gue tuh nyobain kan. Gue anggap gue bisa gitu. Akhirnya ya udah, gue kerjain. Ditolak pertama. Itu tes semua loh ya. Karena gue gak masukin PMDK, gue lupa waktu itu. Iya. Soalnya gue lu pede banget bakal masuk SMN. Setelah pikir-pikir ternyata gue punya cadangan, ya udah gue masukin Unpad. Gak masuk gue 5-5. PMDK swasta gitu. Iya. Terus akhirnya gue ketolak 5 kali. Terus ya hopeless lah orang gue, hopeless lah ya. Lu bayangin 5 kali ditolak ya, gue udah gak hopeless. Terus cobain SBMPTN karena gue udah bayar. Kenapa gue coba-cobain. Terus kan gue tuh jurusan IPS ya. Prodi gue yang sekarang tuh jurusan IPS. Jadi gue cross. Ujiannya 2 kali, IPA dan IPS. Dan gue baru tau ada ujian IPS tuh hari H. Gue gak belajar. Gue baru tau ada ujian IPS tuh hari H. Sumpah gue tuh ikut tuh karena gue udah bayar doang gitu loh. Ini tolol sih sebenarnya. Gue senang ternyata yang melakukan kebodohan pas ujian negara masuk ke PTN bukan cuma gue doang. Bagus. Banyak. Terus pas gue ujian IPS kan gue nggak ngerti ya gue anak IPA terus sudah kerjain IPS kan. Ya mana lah gue ngerti. Ya udahlah, gue tuh kan 90 nomor kan. 90 nomornya itu tuh ya gue isi dengan logika gue aja gitu loh. Dan gue masuk gue. Itu tuh emang jalannya berarti. Gak belajar lo keterima. Iya oke ya. Tuh agak kebodohan sih sebenarnya. Tapi masih pengen jadi dokter kalau ditawarin. Enggak. Bagus. Keputusan yang sangat benar. Soalnya gue liat temen gue yang dokter kayak no life gitu loh. Cuma lu doang yang punya kehidupan lain. Aduh. Itu tuh gimana orangnya. Tapi benar sih, gak usah lah jadi dokter. Lebih kayak lu sekarang pasti. Weh, kata siapa? Tapi benar, maksudnya tuh jadi dokter tuh gak bisa kaya. Itu kayak gak bisa. Coba. Kalau gitu coba lu luruskan pandangan dokter kepada orang-orang yang gak ngerti kayak gue nih. Yang pertama, jadi dokter tuh gak enak. Dengan LBP kayak gini ya. Itu dibayarin satu pasien 3.000. Bayangin gak sih? Oke. Yang kedua, kalau lu jadi dokter,
Ya. Belum tentu lu jadi dibolehin nggak nikah sama pacar lu, karena pertanyaannya adalah kamu sekarang udah bisa apa. Kalau cewek lu seumuran Ya. dengan umur yang sama, cewek lu udah lulus dan udah kerja, Ya. lu belum ngapa-ngapain boy, karena lu masih Oke. masih sekolah. Eh, Terus apa lagi ya, apa lagi sih mitos tentang dokter yang kata orang tuh, mitos banget itu. oh, oh ini nih. Dokter tuh enak, tinggal nulis resep aja dapat duit. Enak aja gitu boy. Nih tapi kan untuk nulis resep itu ya, tapi Ya. kan ini kayak yang lu lihat kan jawabannya nih, Iya, iya. tapi kayak ketika lu datang dengan kayak Ya. dok saya pilek, nah dari Mm-mm. pilek sampai jadi reseptum, Ya. ya oke lah kalau misalnya nih ya yang sehari-hari ya emang benar tinggal Mm-mm. nulis resep karena akhirnya lu kebiasa kan kalau Ya. cuman flu batuk gitu-gitu kan. Nah tapi kalau misalnya udah aneh-aneh ya, Kayak sekarang. iya maksudnya tuh kayak untuk mengolah kayak dok saya pilek ini sampai jadi Hmm. obat tuh, lu tuh mikir Ya. dulu kayak ini tuh kemungkinannya ini, nanti lu tanyain lagi, makanya kenapa dokter kan nanyanya banyak ya. Karena Ya. dengan lu ngomong kayak gue demam, itu tuh kayak kita udah mikir kayak A, B, C, D, E, F, G kayak gini kemungkinannya. Terus lu tanya lagi misalnya, udah berapa hari gitu. Oh segini hari, oh berarti yang A, B, C nggak mungkin, D masih mungkin kayak gitu-gitu. Ya udah itu baru dapat obat terakhirnya gitu. Oke. Jadi enggak. Oh, oke. Ada mitos lagi nih. Dokter Apa? tuh kaya. Iya kan? Iya kan? Coba. Lu tuh SMA bayanginnya tapi gitu itu gak mitos sih? banget sih, itu sebel banget gue kayak gitu. Dokter tuh kaya, tapi kalau misalnya gue boleh, kayaknya tapi kalau dibandingin sama lu main saham di rumah ya, masih kayak Ah, main saham sih. weh, kok lu ngerti sih? Enggak gue. Gue Ya, sama main saham nih sekarang. nah kalau itu kayaknya masih lu kayaan lu deh, walaupun sekarang turun semua ya. Iya. Lu invest di sana. Enggak bisa gue. Oh, Payah lah gue kayak gitu-gitu mah. Enggak lah. Maksudnya ah, kayak pekerjaan lain jauh lebih bisa menurut gue dijadiin itu. Maksudnya ya lu jadi spesialis ya iya bayarannya 3 kali 4 kali lipatnya dokter umum emang. Tapi balik lagi gitu dengan sekarang era BPJS kayak gini nggak gampang karena semuanya diaturkan. Udah ada klaimnya gitu loh, lu sakit ini boleh berapa kayak gitu. Aduh lucu sih lo teh. Itu nggak enaknya. Ya, enaknya banyak sih, masukin surat sakit sendiri. Banyak ya. Nggak gue ngajarin nggak benar. Apa tadi? Masukin surat sakit sendiri, nah kan itu gunanya. Tapi kan lu dokter ya. Ya, Lu itu mau kan langsung pakai atas nama lu sendiri. ya tapi kan boleh nggak, harusnya boleh sih, nggak salah sih, nggak, minimal kalau gue punya anak gue bisa cap sendiri, nggak deh. Oke. Jarin nggak bener banget ini, aduh. Gak apa-apa sih. Sedikit ya. Iya gak apa-apa. Terus lu apa lagi yang enaknya lagi? Enaknya lagi Gampang dapat mertua. Konfes ke apa? mertua gampang. Gampang apa? Iya, meyakinkan mertua tuh gampang. Saya dokter. Sesuai omongan lu tadi ya saya. Iya sih, tapi bener gak, orang tuh masih ini banget, dokter tuh masih overrated banget, kayak kuliah apa kedokteran wah hebat gitu kan, padahal biasa aja gitu, kayak Atau lulus ya. iya auto lulus, bener banget itu, bener banget. Oh iya ada lagi. Sok lu dulu. Apa? Gak ada sih, paling enaknya, tapi gue kalau disuruh milih bakal tetap mau jadi dokter nggak setelah tahu semuanya ini. Mau sih seneng, nggak bantuin orang tuh seneng, kayak apalagi kalau misalnya pas yang lu ketemu pasien yang kayak benar-benar dia bilang makasih dan segala macam tuh, senengnya tuh nggak bisa digambarin lah. Oke. Ya gitu. Oke, berarti lu pelayanan lu di sana ya? Pelayanan. Oke. Berarti itu lu pengen bikin butik. Kenapa lu pengen bikin butik gitu? Sedangkan lu effort
nih ya, kalau gue gambar ya, effort lu di sini tuh di kedokteran tuh gede banget sekarang. Tapi ke depan lu cuma buat, iya effort lu di kedokteran tuh gede di. Lu tuh buang waktu berapa tahun gitu buat di sini, tapi ke depannya lu nggak jadi dokter profesional tapi mau pelayanan. Sedangkan lu bakal maunya tuh di butik lu gitu, di bisnis lu. Iya sih, ya emang orang juga ngomong kayak gitu sih. Gue sampai kayak, aduh kalau misalnya gue mau data spesialis ya, terus ya itu kalau ditanya kamu cita-citanya apa, terus kayak saya mau praktek cuman 3 hari dalam 1 minggu dok, kayaknya gue nggak diterima sih kayaknya. Tapi emang itu sih dari awal karena bukan emang nggak pengen aja, maksudnya gue nggak pengen jadi dokter full time sih emang dari awal. Dari awal sih nggak pengen jadi dokter full time gimana gitu sih. Terus kalau dibilang sia-sia enggak juga sih menurut gue, maksudnya menurut gue apa yang gue pelajari sekarang pasti bisa ada manfaatnya buat orang lain juga gitu, walaupun karena menurut gue sukses dan enggaknya nggak bisa diukur cuman dari uang dan dari apa ya, dan dari seberapa lama lu sekolah, seberapa banyak gelar yang lu bikin, seberapa banyak publikasi yang lu bikin gitu. Kadang kayak menurut gue sukses gak cuman yang tertulis kayak gitu. Tapi yang tidak ada sertifikatnya juga sukses gitu menurut gue. Oke. Bentar, kalau gitu sukses bagi lu tuh apa sih sebenarnya? Sukses bagi gue tuh adalah ketika lu kalau gue mau bilang mencapai mimpi lu enggak juga. Sukses itu ketika lu bisa bermanfaat buat orang lain dan lu bisa bahagia dengan keadaan lu saat ini. Karena kalau gue mau bilang gue sukses ketika gue mencapai ini, gue tahu setelah gue mencapai itu gue pasti punya goals yang lain gitu. Emang hidup kayak gitu gak sih? Iya sih. Iya kan, ketika misalnya lu punya sekarang, lu kayak oke, gue sukses ketika gue punya penghasilan sekian dalam 1 bulan. Tapi setelah lu punya itu, lu kan bikin goals lagi, dan menurut lu itu bukan kesuksesan juga gitu. Iya, karena kita gak pernah puas. Iya kan, karena Iya. Dan menurut gue itu bagus juga sih. Kalau misalnya lu cepat puas juga gak baik lah sih. Iya. Jadi sukses berarti lebih, iya. Oke. Makanya setelah lu beres di dokter, lu pengen buka the boutique karena lu mau hal yang baru lagi dan goal lu baru lagi. Iya. Oke. Tapi bentar, lu jadi fashion designer udah masuk lomba-lomba gitu belum sih, atau festival gitu belum sih? Enggak, karena untuk festival tuh gak cukup waktunya, dan ini menurut gue lebih gampang belajar buat ujian kedokteran gitu dibandingkan gue ngurusin desain. Karena desain tuh gue nggak ada channel sama sekali, satu, dan gue otodidak kan hitungannya. Jadi menurut gue susah gitu buat kayak jahit aja. Oke, dulu gue misalnya sempat belajar kayak gitu, tapi sekarang dibilang jago juga enggak. Dibilang jago juga enggak gitu. Dan paling gue pernah nyobain masukin kayak buat gambar fashion illustration gitu. Main lolos sampai 10 besar, tapi terus ya udah, habis itu ya udah aja. Terus dari langsung kayak gitu. Terus kayak sekarang juga pengen nyobain akhirnya, karena banyak yang kayak bikin dong baju kayak gini gitu. Kalau misalnya gue harus bikin sendiri, gue tuh nggak bisa, karena kalau misalnya gini, gue ngelakuin hobi gue bukan untuk tuntutan pekerjaan, gue keburu. Tapi kalau udah ada deadline dan segala macamnya, nggak bisa gue. Oke. Terus seniman ya? Iya, kalau misalnya gue nerima orderan gitu kan, gue ada deadline dan segala macam. Nggak bisa tuh gue kerjain dengan segala macamnya dengan jadwal kuliah yang nggak jelas kayak gini. Itu jadi ya udah, karena kayak gitu ya solusinya mungkin gue pengen lagi nyoba ya udah bikin clothing line gitu. Tapi ya sampai sekarang belum di tujuan kayak aduh harus balik harus untung segini enggak, baru sampai ya udah balik modal dan kayak gue melakukan ini karena gue suka gitu. Gitu. Lu udah ada clothing line? Belum, masih OTW, dan kayak sekarang mandek karena ternyata penjahitnya tidak bisa mengerjakan karena tukang jahitnya tukang benangnya tutup karena corona, dan tukang kancingnya juga tutup karena corona.
Udah gitu ya karena semuanya biasa sih mau gue kerjain semuanya sendiri, jadi kayak gitu nyuri-nyuri waktu, jadi progresnya nggak cepet. Oh, Jadi oke kalau mau oke. dibilang sempet tapi nggak maksimal. Oh, oke oke. Nah, Tar, ini pertanyaan terakhir. Lu tuh ada nggak yang mau lu sampaikan ke orang-orang tentang dokter atau enggak tentang mahasiswa yang mau masuk ke kedokteran? Enggak, siswa yang mau masuk ke kedokteran. Siswa masuk ke dokteran, Iya apa yang gue dong. sampaikan ya? Aduh, apa ya? Yang pertama, buat semua orang yang ini anak SMA berarti ya, kelas 12 yang mau masuk kedokteran, pesan gua kayaknya cuman satu. Lu mikir dulu, mikir benar-benar kenapa lu mau masuk kedokteran. Kalau cuman karena disuruh orang tua, atau karena gua kayaknya kalau jadi dokter enak, kaya segala macam, mendingan gak usah. Karena menurut gue butuh lebih dari itu buat lu survive selama bertahun-tahun kuliah, gak bisa ngasilin uang, dan ngeliat teman-teman lu yang udah lulus dan udah ngasilin uang dan udah kerja, selama lu masih stuck, masih belajar dan masih ujian dan masih membayar untuk kuliah. Jadi beneran harus pikir-pikir dulu, karena itu menurut gue pelayanan banget, dan ya itu kalau nggak nanti gak bener lah. Itu aja paling depannya. Oke, thank you Tar. Udah mau Sama-sama. ngobrol-ngobrol. Terima kasih juga sudah Dadah. mengajak ngobrol-ngobrol. Bye.